Sebanyak 5 kepala daerah di Jawa Tengah terseret kasus korupsi selama kurun Januari hingga Juli 2026. Angka tersebut merupakan jumlah tertinggi di Indonesia dalam operasi tangkap tangan, OTT, KPK yang menyasar ke-12 kepala daerah. Penyebab utama tingginya kasus korupsi tersebut karena kurang luasnya para kepala daerah dalam menyembunyikan perilaku koruptifnya. Selain itu, maraknya kasus OTT KPK di Jateng bisa terjadi disinyalir karena besarnya biaya politik, kurang bertaji lembaga pengawasan internal seperti inspektorat, dan relasi patronase. Hal itu dibahas dalam Fokus Group Discussion, FGD, Jateng Darurat OTT, Urgensi Penguatan Deteksi Dini Pencegahan Korupsi di Gedung DPD RI, Jawa Tengah, Jalan Imam Bonjol, Semarang Tengah, Kota Semarang, Rabu, 5 Agustus 2026. Hari ini saya pribadi sebagai wakil Jawa Tengah di DPD RI merasa sangat prihatin atas terjadinya kasus-kasus OTT di Jawa Tengah, dan dalam kurun waktu yang kurang lebih sekitar beberapa bulan ini sudah 5 kepala daerah atau bupati di Jawa Tengah, dan ini terus terang dari segi angka kita sangat prihatin. Makanya saya menggunakan kata istilah adalah darurat. Kenapa? Karena belum ada provinsi yang secara kumulatif terjadi seperti ini. Nah, yang kedua, memang kita sudah melihat ada upaya-upaya dari pemerintah. Misalnya Pak Gubernur juga kemudian membuat ada fakta ya kepada para kepala daerah. Namun juga tidak membuat itu tidak terjadi lagi. Setelah fakta terjadi lagi 2 kali kan, setelah fakta 2 kali lagi. Nah, kemudian kami ingin menyisir apa sebenarnya masalah-masalah yang terjadi. Kalau secara umum jelas mulai dari biaya politik tinggi itu yang umum lah. Tapi kita yang lebih grounded lagi, kita yang melihat secara struktur di Jawa Tengah ada nggak sistem yang bisa memperkuat untuk itu. Nah, ternyata inspektorat sebagai salah satu kekuatan untuk yang membantu pemerintah daerah, kondisinya juga masih banyak masalah. Pertama, dari sekian yang kita undang, sebagian besar adalah PLT. Artinya pemerintah daerah tidak terlalu memprioritaskan inspektorat itu untuk bisa diperkuat secara optimal. Bahkan tadi banyak yang sudah PLT 2 tahun, artinya memang kan tidak menjadi perhatian. Nah, yang berikutnya ada problem juga nih teman-teman di inspektorat itu adalah dia bekerja atas mandat dan atas itu dari kepala daerah. Jadi agak sulit untuk bisa memberikan masukan-masukan yang objektif karena ada problem tadi, ada problem struktural, beban dia terhadap sebagai yang mengangkat. Nah, karena itu tadi ya, untuk yang poin yang pertama, kita berharap betul di Pak Gubernur benar-benar fokus untuk memperkuat inspektorat ini. Kalau bisa di provinsi segera ada definitifnya, tidak lagi PLT rangkap. Kemudian di daerah juga Pak Gubernur menginstruksikan kepada semua daerah untuk PLT-nya didefinitifkan atau dibuat supaya diperkuat. Nah, itu mulai dari perencanaan, mulai dari itu pengadaan barang dan jasa, kemudian pajak dan lain-lain. Ini memang miris, dan saya tadi mengatakan dalam paparan saya, ini persoalannya klasternya ini sama, polanya itu sama. Yang berganti-ganti hanyalah aktor intelektualnya saja. Jadi di daerah satu akan ada dalam klaster-klaster itu, daerah lain juga demikian. Ini kalau berganti rezim, selama sistem demokrasi kita, sistem keuangan kita masih sama, ya saya khawatir bahwa kejadian-kejadian seperti ini akan berulang kembali dengan aktor-aktor yang berbeda-beda gitu. Lalu pencegahannya seperti apa? Regulasi kita sebetulnya sudah cukup kuat. Jadi dalam regulasi itu sudah disusun secara substantif soal sanksinya yang besar, sanksinya yang tinggi. Tapi kenapa kok masih ada kebolongan di sana sini? Saya sepakat bahwa akar utamanya itu satu, soal high cost politik, bahwa politik jabatan pada saat ini itu sangat besar sekali, costnya sangat tinggi sekali.
harga untuk sebuah kursi itu sangat tinggi sekali. Ini yang menjadikan orang menjadi berpikir untuk potensi berpikir untuk kembali modal. Potensi, saya katakan potensi. Tidak semuanya kepala daerah demikian juga, ya. Potensi untuk mengembalikan apa yang telah dikeluarkan kemarin, gitu. Nah, yang kedua adalah ketidakfokusan program. Ketidakfokusan program kepala daerah itu akan menjadikan potensi-potensi untuk masuknya hal-hal yang anomali atau penyimpangan kebijakan tadi, gitu. Aktifnya itu maksudnya bukan aktif ya. Saya koreksi, aktifnya itu kita dekat dengan KPK. Oke. KPK itu kan di sana direktoratnya banyak ya. Direktoratnya banyak. Kami dari pendidikan pencegahan itu selalu aktif. Makanya kalau dari teman-teman kabupaten kota misalnya tentang MCP, mereka nilainya juga tinggi-tinggi karena memang ada mandatori dari KPK bahwasanya seluruh pemerintah daerah di Indonesia itu harus melaksanakan monitoring center of prevention. Itu kalau soal yang kenapa Jawa Tengah paling banyak, ya itu saya no comment aja. Tapi ada evaluasi nggak Pak dari tentu. Ya, nilainya tinggi-tinggi ya. Tentu. Ya, dari 5 kasus ini apa gitu Pak? catatannya adalah kita yang pertama pasti ketika ada kejadian kita langsung merapat, kemudian kita melakukan evaluasi internal, tentunya yang pasti pelayanan masyarakat ketika ada pimpinan yang kosong gitu ya, atau tidak bisa menjalankan tugas ya harus segera mungkin ada PLT-nya atau apa gitu, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak bisa berhenti. Itu yang pertama tentunya. Yang kedua, proses hukum kan terus berjalan ya. Jadi kalau semuanya tentang pembinaan tentang kasusnya biar berjalan. Sekarang yang difokuskan adalah kaitannya dengan pelayanan masyarakatnya itu.